Assalamualaikum. Hello everyone, welcome back to English History class in the sixth meeting. And today we'll talk more about the Rich English chapter 3. And this video will be divided into two parts. So it's still on the sixth meeting, but it will be divided into parts. So let's get started. Berikut ini kita melihat di slide ini yaitu Timeline of English Language Development. Berarti ini adalah kira-kira jejak waktu dari perkembangan bahasa Inggris dari masa ke masa. Dimulai dari masa adulthood, childhood, the past, and the modern. Jadi dari masa ketika kita dewasa, masih kanak-kanak, lalu di masa lalu, dan di masa kini. Next. Perkembangan bahasa Inggris dari masa ke masa. Orang dewasa pada umumnya menyadari bahwa dirinya tidak lagi menggunakan bahasa yang sama seperti mereka masih kecil. Ada banyak perubahan sintaksis, kata kerja, dan struktur bahasa Inggris yang terkesan lambat, sehingga tidak mudah dikenal bagi para pembicara yang menggunakan bahasa Inggris di masa lalu. Di masa kini, edukasi bahasa telah menyebar dengan cepat melalui radio, televisi, dan populasi dalam jumlah yang sangat besar. Banyak anak muda yang senang menggunakan idiom, bahasa gaul, dan gaya bahasa yang meniru Amerika. Bahasa Amerika diserap menjadi kosakata bahasa Inggris dan mudah dilupakan seperti tren fashion. Pencarian kosakata baru di masa modern ditunjukkan pada kemudahan bahasa Inggris yang mampu beradaptasi dengan masa kini. Next. Di masa Celt, Britania telah dibagi menjadi berbagai macam wilayah kerajaan. Sejak di masa lalu, tidak ada peninggalan bahasa dalam bentuk tertulis. Jika ada bentuk peninggalan bahasa Inggris yang tertulis, nantinya akan menjadi cikal bakal bahasa Inggris. Peninggalan Celtic terlihat pada nama-nama tempat di Inggris. Kent dari suku Cantiaci, Devon dari suku Dumoni, dan Cornwall dari suku Cornovi. Next slide. Kata Celtic untuk fitur alam yang telah ditentukan. Jadi, di slide ini kita akan mempelajari tentang kata-kata yang berasal dari masa Celtic yang menunjukkan istilah-istilah alam seperti air, lembah, batu, dan untuk tempat-tempat tinggal. Yang pertama, Evan Esk Stur Usk adalah nama sungai yang menunjukkan makna air dari kata Celtic. Salcombe, Ediscombe, dan Wexcombe adalah nama-nama dari tempat modern, camp, yang berasal dari Celtic, untuk lembah yang dalam. Torquay, Torpoint, dan Torcross berasal dari kata Tor yang bermakna batu tinggi dan puncak. London, Dover, York, Leeds, Penrith, Carlisle, dan Catterick adalah nama untuk tempat asal dari Celtic. Next. Kata serapan Inggris di masa invasi Roma. Invasi Romawi di Inggris pada 55 tahun sebelum Masehi memberikan kontribusi mereka pada kata-kata bahasa Inggris. Kata itu, castra, memberikan kata bahasa Inggris yaitu Chester atau Chester, yang berarti benteng. Contohnya, Winchester, Manchester, Gloucester, Leicester, dan Rochester. So, di akhir kata dari Chester ini memiliki makna benteng. Next. Perkembangan bahasa Inggris di masa lalu. Banyak suku Celt yang melarikan diri dari penjajah Romawi dan penjajah berikutnya. Mereka pun menyebar dan menetap di berbagai tempat. Di Gunung Wales yang merupakan dataran tinggi, Kepulauan Skotlandia, ke Irlandia, ke Isle of Man, dan Cornwall. Mereka juga berhasil melestarikan bahasa mereka, yaitu bahasa Wales, Skotlandia, Gaelic, dan Irlandia Gaelic yang masih bertahan hingga masa kini. Manx merupakan bentuk lain dari bahasa Gaelic dan digunakan di Isle of Man hingga 1950. Bahasa Cornish Celtic digunakan hingga sekitar 200 tahun yang lalu. Kemudian ada cabang bahasa yang sama dari bahasa Cornish Celtic disebut Breton, yang telah digunakan melintasi selat di Britania, sebuah wilayah di Perancis barat laut. Orang Romawi berhasil memperluas kerajaan mereka dan bahasa Latin mereka. Bahasa ini merupakan lingua franca di sebagian besar Eropa Barat, termasuk Inggris. Pada abad ketiga, bahasa Latin diperkuat sebagai pengenalan agama Kristen melalui semua doa dan liturgi dalam bahasa itu.
Antara 500 hingga 700 Masehi, alfabet Inggris diadaptasi dari naskah Romawi, dan sejarah bahasa Inggris dimulai pada 450 Masehi selama suku Anglo-Saxon dan Rami yang berasal dari Jerman Barat Laut dan Denmark menyerbu Inggris secara berturut-turut. Next slide. Dialek yang bermunculan di masa lalu. Dialek Jermanik diambil alih oleh Inggris. Ada 4 dialek utama yang muncul, yaitu Mercian, Northumbrian, Kentish, dan Saxon Barat. Mercian diucapkan antara sungai Thames dan Humber. Northumbrian diucapkan di utara sungai Humber. Kentish dituturkan di sudut tenggara, dan Saxon Barat diucapkan di selatan dan barat. Yaitu keempat dialek utama ini merupakan dialek dari Old English. Next. Evolusi bahasa Inggris kuno. Old English atau Anglo-Saxon adalah leluhur dari bahasa Inggris modern. Pada 597 hingga 1066 Masehi, para penulis di masa Old English menggunakan bahasa skrip Latin dan Jerman. Tetapi, mereka tetap menyebut bahasa mereka English, tidak peduli apa suku atau dialek mereka. Viking dari Skandinavia memberikan pengaruh kuat ke bahasa Inggris kuno. Viking Skandinavia berhasil menaklukkan Rusia, Islandia, Kepulauan Faroe, dan Kepulauan Inggris pada abad ke-9. Lalu, selama masa invasi, 1.400 tempat di Inggris memiliki nama asal Skandinavia. Old Norse merupakan bahasa Skandinavia dan Inggris kuno dari Anglo-Saxon yang memiliki banyak kesamaan dan banyak kata sehari-hari yang sama. Skandinavia mengembangkan sistem penulisan mereka sendiri yang disebut alfabet runik. Ini digunakan oleh suku-suku Jerman lainnya. Next. Kata serapan bahasa Inggris dari bahasa Skandinavia, Jerman, Old Norse, dan Norwegia. Kata-kata bahasa Inggris modern yang dipinjam dari Skandinavia diantaranya adalah sky, skin, skull, skip, whisk, dan bus. Kata-kata bahasa Inggris kuno yang digunakan dari bahasa Jerman, insert menjadi shirt. Kata-kata yang sesuai di Old Norse, skirta menjadi skirt. Egg dan kid adalah kata-kata yang mempertahankan suara keras dari G dan K, G and K, berdasarkan kata yang berasal dari Skandinavia, egg and kid. Next. Bukti pemukiman Skandinavia di Inggris dapat ditemukan dalam 600 kata yang ada dalam bahasa Inggris. Contohnya, derby, rugby, Grimsby. P yang ada di akhir kata berarti pertanian atau kota. By law dan by order berarti hukum lokal atau jalan lokal. Semua kata-kata yang telah disebutkan di atas berasal dari kata-kata Denmark. Kata-kata Norwegia kuno di Britania yaitu Scanthorpe dan Cleethorpes. Kata Thorpe berarti di desa, dan ada 300 kata yang menggunakan Thorpe di Inggris. Bassenthwaite dan Seathwaite. Kata Thwaite berarti sebidang tanah yang terisolasi. Ada 300 kata atau lebih yang menggunakan Thwaite di Inggris. Lowestoft, kata Toft berarti sebidang tanah. Ada 100 kata yang menggunakan Toft di Inggris. Next. 3 wilayah ini berada di dekat Cumbria. Nama-nama desa tetangga berasal dari kata Celtic, kata Skandinavia, dan kata Inggris kuno. Yang berasal dari kata Celtic, contohnya Penruddock. Yang berasal dari kata Inggris kuno, contohnya Hutton. Yang berasal dari kata Skandinavia, contohnya Motherby. Next. Nama-nama keluarga dari Skandinavia. Namanya biasanya diakhiri dengan kata son. Johnson, Robertson, Svensson menjadi Stevenson dalam bahasa Inggris modern. Son atau son dengan nama ayah. Berarti nama ayahnya adalah John, dan nama ayahnya Robert, dan nama ayahnya adalah Sven. Lalu nama keluarga dari gaya Inggris kuno dengan akhiran kata ing, Harding, Browning, Dowling, dan Jennings, yaitu nama keluarga yang digunakan hingga hari ini. Seperti aktor terkenal dalam film Amerika seperti Ian Harding and many more. Next. Bahasa Inggris kuno dan Skandinavia ada berdampingan
selama beberapa abad. Keduanya menggunakan kata-kata Inggris kuno, dan Skandinavia memberikan arti yang sedikit berbeda. Rear and race, craft and skill, height and skin. Lalu hari-hari Inggris dalam seminggu datang dari dewa-dewa Skandinavia pagan tua, seperti Woden yang berarti Wednesday, yaitu the supreme god atau dewa tertinggi, Thor dari Thursday, god of thunder atau dewa petir, Freya dari Friday yang berarti istri dari Woden. Next. Salah satu karya sastra Inggris yang paling awal adalah puisi Beowulf pada tahun 700 Masehi menggunakan bahasa Inggris kuno dalam puisi. Ada 3.000 kata yang dibawa di akhir periode Inggris kuno. Penggunaan kata-kata bahasa Inggris setelah periode Inggris kuno ditunjukkan pada karya William Shakespeare yang digunakan 25.000 kata dalam dramanya pada abad ke-16. Lalu, karya puisi sebanyak 12.000 kata yang ditulis oleh John Milton pada abad ke-17, serta 60.000 kata dalam kosakata yang digunakan oleh Sir Winston Churchill pada abad ke-20. Next. Di sini kita bisa melihat ilustrasi dari John Milton yang ada di sebelah kiri, lalu di tengah ada William Shakespeare, dan di sebelah kanan adalah Winston Churchill. Next. Venerable Bede, biarawan yang telah menulis puisi, prosa, dan catatan Inggris kuno pada 673 hingga 735 Masehi, dan Saint Bede tinggal di biara Northumbrian. Sekitar tahun 731 Masehi, Bede menulis Ecclesiastical History of the English People yang berisi informasi tentang sejarah Anglo-Saxon Inggris. Next. The Norman Influence. Invasi Norman dipimpin oleh William the Conqueror pada 1066. Norman French menjadi bahasa resmi bahasa Inggris. Kantor tinggi dan posisi gereja diberikan kepada orang-orang Normandia. Kantor tinggi dan posisi gereja diberikan kepada orang-orang Normandia untuk mengatur urusan pemerintahan dan publik. Hal ini mengakibatkan sebagian besar kata administrasi berasal dari bahasa Prancis Norman. Kata-kata Prancis Norman dalam bahasa Inggris, kata-kata administrasi, realm, sovereign, task, homage, dan assembly. Nama pemegang kantor seperti chancellor, chamberlain, treasurer, marshal, governor, constable, dan warden. Gelar bangsawan dari Prancis, baron, duke, count, dan marquis. Lalu gelar kehormatan dari Prancis, court, courtier, sir, dan madam. Next. The reality behind the French-Norman languages. Fakta dari bahasa Prancis Norman digunakan sebagai bahasa resmi untuk kelas penguasa. Orang awam terus menggunakan bahasa Anglo-Saxon, mereka bahkan melebihi jumlah pengguna bahasa Normandia. Perbedaan penggunaan untuk penutur bahasa Inggris kuno dan penutur bahasa Prancis ada pada ras dan kelas sosial yang mereka tunjukkan. Next. Middle English takes over. Middle Old English adalah kombinasi dari Anglo-Saxon, Latin, dan Prancis setelah menaklukkan Norman sekitar tahun 1230. Dialek Old West Midland terdengar seperti Jerman atau Prancis daripada dialek bahasa Inggris saat ini di telinga abad ke-20. Sastra Inggris pada tahun 1366 berasal dari 3 bahasa, Prancis, Inggris, dan Latin. Ada juga perubahan makna yang dapat ditemukan dalam kata-kata yang sama. Ada kata-kata bahasa Inggris kuno, bull, berarti banteng, sheep, domba, calf, anak sapi, swine, babi, dan deer, rusa, yang berarti binatang. Ada juga kata-kata Prancis yang sederajat ke dalam bahasa Inggris. Beef, daging sapi, mutton, daging kambing, veal, daging sapi muda, pork, daging babi, dan venison, daging rusa, berarti daging hewan untuk dimasak dan dimakan. Next slide. Pengaruh Prancis di UK pada masa invasi William the Conqueror. William the Conqueror memiliki keturunan. Ia adalah raja-raja Inggris yang berbicara bahasa Prancis. Pada 1362, parlemen dibuka dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya, dan kemudian bahasa Prancis dibatasi untuk hukum dan pengadilan. Pada abad ke-14, Prancis masih sebatas bahasa budaya dan pembelajaran. Sebagian besar tempat telah diambil oleh bahasa Inggris, oleh karena itu, banyak kata dalam bahasa Prancis yang secara bebas dimasukkan ke dalam kata bahasa Inggris. Next. Contoh karya Inggris yang masih menggunakan serapan dari bahasa negara lain.
Bahasa Prancis yang secara bebas dimasukkan ke dalam kata bahasa Inggris ditunjukkan melalui karya-karya Geoffrey Chaucer. Ia adalah seorang penyair Inggris yang sangat tersohor. Pada 1345 hingga 1400, dia menggunakan lebih dari 8.000 kata dalam karya tulisnya. Dia juga menggunakan 4.000 kata romantis yang dikomodisikan dengan asal-usul Prancis dan Latin. Ia pun berhasil menggunakan kosakata bahasa Inggris saat ini dengan setengah bahasa Jerman, Inggris, dan Skandinavia, dan setengah Roman. Dialek bahasa Inggris tengah yang digunakan oleh Chaucer adalah bahasa London, memiliki aksen dan dialek Prancis yang kuat. Next. The differences between Middle English and Old English. Perbedaan-perbedaan ditunjukkan dalam ditinggalkannya sistem infleksi gramatikal, namun perubahan dari bahasa Inggris tengah ke bahasa Inggris kuno melibatkan perubahan pada pelafalan, pengejaan, dan kosakata, dan pengucapan dan kosakata terus mengalami perubahan. Next. Perubahan pada ucapan dalam kata-kata bahasa Inggris di masa kini. Banyak pengucapan saat ini yang tidak umum digunakan sampai baru-baru ini. Misalnya, pada abad ke-18 kata oblige diucapkan dengan oblige. Lalu kata servant diucapkan dengan kata servant. Lalu kata clerk diucapkan dengan kata clerk. Di abad ke-19 kata emas atau gold diucapkan dengan kata gold. Dan di abad ke-20, kata shown diucapkan dengan shown. Alright, see you on the second part of the video, guys.